Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 4 Oktober berjudul Nubuatan yang digenapi. Penjelasannya, meskipun para ilmuwan modern mencoba menyebarluaskan beberapa kesalahan yang dianggap sebagai kebenaran, atau contohnya bahwa alam semesta kita ini ada dengan sendirinya dari sesuatu yang benar-benar tidak ada, atau bahwa segala kehidupan di bumi ada karena kebetulan dari bentuk kimia yang sederhana. Namun di lain sisi, ilmu pengetahuan itu sendiri telah memberikan kepada kita beberapa wawasan tentang kuasa mencipta Allah, keharmonisan, keseimbangan, ketepatan dari banyak aspek di alam dunia ini, bahwa dalam kondisi yang sudah jatuh, terus-menerus memberikan kekaguman kepada mereka yang mempelajari semua itu. Dan jika Allah bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat fisik, Dia juga tentu bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya dalam ayat-ayat pendahuluan dari kitab Ulangan, kita bisa melihat ketepatan Allah yang sangat luar biasa. Bacalah Ulangan 1 ayat 1 hingga 6. Apakah arti nubuatan dari sebuah fakta bahwa Ulangan 1 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang tahun ke-40? Akan dijelaskan di bacaan berikut. Sesudah kegagalan itu, yaitu ketika Musa mengirimkan mata-mata dari Kadesh Barnea untuk memeriksa akan tanah Kanaan, dan orang-orang menolak ajakan untuk merebut tanah tersebut. Apa yang terjadi? Kepada mereka dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum masuk? Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Dapat kita baca dalam Bilangan 14 ayat 34. Dengan demikian, kitab Ulangan menyebutkan tahun ke-40 dengan tepat, sama seperti yang Allah sebutkan kepada mereka. Dengan kata lain, firman nubuatan dari Allah bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini yaitu di ayat-ayat pembukaan kitab Ulangan adalah merupakan bukti tambahan dari hal yang bisa dipercaya tersebut, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan dan akan melakukannya ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Tentu saja ini bukanlah satu-satunya sebuah periode nubuatan yang dipenuhi seperti yang Allah katakan. Bila melihat dari sudut pandang kita saat ini, maka kita bisa lihat dalam Daniel 9 ayat 24-27 sebagai contoh, yaitu periode waktu bagi Yesus telah digenapi sebagaimana yang Tuhan katakan. Kita bisa melihat bahwa 1 masa, 2 masa dan setengah masa, atau dalam Daniel 7 ayat 25 dapat kita lihat juga Wahyu 12 ayat 6, 14 dan Wahyu 13 ayat 5 telah digenapi dalam sejarah. Demikian juga nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Dan selain elemen-elemen waktu yang tepat, nubuatan dalam Daniel 2, 7, dan 8 merupakan sejarah dunia yang dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat. Telah memberikan kepada kita bukti-bukti yang sangat banyak tentang kemahatauan, pengontrolan Allah dan bagaimana Ia bisa dipercaya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan dengan setia menggenapi nubuatan-nubuatan di masa lampau sesuai dengan yang diprediksikan. Mengapa hal ini seharusnya memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita bisa percaya padanya sehubungan dengan hal-hal yang Dia katakan akan datang yang memang masih akan terjadi di masa depan? Betul, isi Alkitab selalu akan tergenapi. Setiap nubuatan yang dituliskan digenapi dengan sempurna. Dan tentunya kita masih menunggu nubuatan kedatangan Tuhan yang kedua kali serta tanda-tanda yang mendahuluinya. Mari kita semakin meyakini firman Tuhan dan terus mendalaminya. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, luar biasa Engkau yang memiliki kuasa. Setiap firman Tuhan tergenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa akhir dari dunia ini telah Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan, dan kami meyakini segala nubuatan akan tergenapi. Tugas kami saat ini adalah memiliki karakter yang dibutuhkan untuk menghadap Tuhan ketika Engkau datang yang kedua kali, dan tetap setia ketika tanda-tanda kedatangan itu semakin nyata. Kami perlu untuk tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, bahwa dengan kekuatan Tuhan saja kami mampu melakukannya. Inilah permohonan kami, kiranya Tuhan akan menjawabnya dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.